Nomor 5, sebuah benda 5 kilo ditembakkan vertikal dari suatu landasan. Energi kinetik benda pada ketinggian 0 meter sampai 5 meter terhadap lintasan ditunjukkan pada tabel. Jadi pada saat 0 meter ketinggiannya itu 400 meter, 400 joule energi kinetiknya. Saat 5 meter energi kinetiknya itu 175 joule. Pertanyaan mana yang benar gitu. 1, betul nggak percepatan benda itu 9,8? Di sini kita harus ketahui bahwa gaya yang bekerja pada benda itu hanyalah gaya konservatif, dimana pada saat ketinggian 0 meter atau saat di tanah dia itu kecepatannya ada ya, karena energi kinetiknya ada 400 joule. Lalu di sini bekerja gaya berat. Gaya berat itu termasuk gaya konservatif. Apa itu gaya konservatif? Gaya yang memiliki energi potensial. Jadi gaya berat itu kan punya energi potensial gravitasi. Lalu karena gaya yang bekerja itu adalah gaya konservatif, otomatis ya kan? Otomatis energi mekaniknya akan kekal. Nah, coba kita perhatikan ya, energi mekaniknya berapa emangnya? Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensialnya itu 0. Kenapa? Karena saat 0 meter ketinggiannya energi kinetiknya itu 400 joule. Berarti saat 0 meter energi potensialnya 0, EK-nya 400 joule. Dapat dijawab ya, ternyata energi mekaniknya adalah 400 joule. Lanjut. Sekarang kita akan mencari ini 1, 2, 3, 4. Yang 1, benar nggak percepatan benda itu 9,8? Betul nggak tuh? Nah, karena gaya yang bekerja itu adalah gaya konservatif, maka usaha oleh gaya konservatif adalah minus delta EP. Di mana usaha itu secara general ya, itu adalah delta EK secara umum. Lalu kalau begitu kita bisa mencari nih sekarang ya. Kita bisa mencari ini delta. Delta itu kan akhir dikurang awal. Jadi pilih 2 buah titik sebagai awal dan pilih 1 titik lagi sebagai akhir. Jadi aku pilih titik awalnya itu 0, titik akhirnya itu 1 gitu. Bebas yang lain. Kemudian minus delta EP berarti minus Mg EP2 dikurang EP1 berarti H2 dikurang H1 ya. Delta EK berarti 400 dikurang 355. Salah. Sebaliknya ya. 355 dikurang 400 karena EK2 dikurang EK1. H2 dikurang H1 berarti 1 dikurang 0. Berarti minus Mg. 1 dikurang 0 ya 1 kan. Ini berapa yuk? 45 ya, minus 45. Kita dapat nih G-nya. 45 dibagi massa bendanya. Massa bendanya berapa? 5 kg. Berarti 45 dibagi 5. Itu berapa? 9 meter per second kuadrat. Jadi gravitasinya bukan 9,8, melainkan 9 meter per second kuadrat. Jadi salah nomor 1. Nomor 2. Posisi benda 8 ketika posisi kita ulangi. Posisi 8,9 meter di atas landasan adalah posisi tertinggi. Saat dia berada di posisi tertinggi, itu kan kecepatannya 0. Itu adalah kecepatan 0. Jadi EK-nya juga 0.
Jadi kita bisa mencari tuh nomor 2 itu dengan menggunakan energi kekal. Jadi selama gaya yang bekerja itu hanya gaya konservatif, maka energinya akan kekal. Atau bisa menggunakan rumus ini juga boleh. Jadi minus delta EP sama dengan delta EK boleh. Energi kekal juga boleh. Sebenarnya energi kekal itu dari sini asalnya, tapi nggak apa-apa deh, energi kekal aja. EM1 sama dengan EM2. Jadi dipilih dua buah titik. Titik mana yang kupilih? Kakak pilih. Titik yang pertama itu yang ini ya. Kakak pilih. Titik yang kedua itu yang ini. Pada saat 8,9 meter, kecepatannya 0, energi kinetiknya 0. Jadi EM1 berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EM2 EP2 ditambah EK2. Mari kita. EP1 itu 0 karena ketinggiannya 0. EK1 udah ada ya, 400 Joule. EP2 itu nggak diketahui. EK2 0. Kenapa? Karena katanya pada saat 8,9 meter itu titik tertinggi. Jadi seharusnya kecepatannya 0, EK-nya 0. Maka EP2. Maka ini MgH2. MG-nya berapa? 9 kali 5 ya, 45 H2. Jadi H2-nya itu harusnya 400 dibagi 45. Kalau pakai kalkulator, delapan koma 8,88889, berarti kita bisa bulatin ya, 8,9 meter. Nah, berarti benar ya, 8,9 meter. Poin 3. Ketika energi kinetik benda sama dengan segini, 355 Joule itu, energi potensialnya sama dengan 220 Joule. Betul nggak? Jadi bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi sebenarnya ini gampang banget. Kita pakai minus delta EP. Energi kekal juga bisa sih. Energi kekal aja deh, biar cepet. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Kenapa bisa energi itu kekal? Karena gaya yang bekerja itu cuman konservatif. Oke. EK1 titik pertama kita pilih ya, 400 Joule. EP1-nya 0 karena ketinggiannya 0. EK2 itu tadi katanya 355. EP2-nya berapa? Maka EP2 itu 400 dikurang 355. Ini 45 ya. Jadi 45 seharusnya. Salah. Bukan 220. Energi potensial terbesar yang dapat dimiliki benda adalah 400 Joule, betul nggak? Ya, ini benar. Jadi saat EP itu disebut terbesar, maka EK-nya dipaksa itu 0. Jadi bisa dibilang saat ketinggian maksimum itu EK-nya 0. Jadi EP terbesar itu terjadi saat H max. Itu sangat masuk akal ya, karena Mg dikali H. Makin besar H-nya, makin besar energi potensialnya. Jadi bisa menggunakan energi kekal EP1 ditambah EK1. Ini saat ini ya, ketinggian 0. EP terbesar ini ya. Ini saat ketinggian maksimum. Jadi ini 0. Ini EK1-nya 400, EP1-nya 0 karena ketinggiannya 0 pada saat di 1. Jadi benar ya. Jadi yang benar itu yang mana? Kesimpulannya 1 dan 2 dan 4. 2 dan 4. Jadi Depok.